kita harapkan dia lebih sustain, lebih berkelanjutan, karena dia dikelola sebagai usaha. Apa yang kita sepakati dengan Badan Anggaran DPR RI, itulah yang kita muat dalam Undang-Undang APBN. Nah, salah satu yang diatur adalah bagaimana kita memprioritaskan pemanfaatan dana desa itu untuk 4 hal ini, ya, termasuk adalah program ketahanan hewani. Nah, kembali lagi untuk ketahanan pangan hewani, termasuk untuk BLT desa dan COVID, ya, itu sudah kita muat di dalam Perpres nomor 104 tahun 2021 mengenai rincian APBN 2022. Disebutkan di situ ada perlindungan sosial yang berupa BLT desa 40% minimal, kemudian untuk program tahanan panganan hewani minimal 20%, kemudian dukungan pendanaan COVID minimal 8%, dan juga untuk program sektor prioritas lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang program ketahanan panganan hewani, sebenarnya ini yang menjadi landasan filosofi dari penerapan earmark sebesar minimal 20% ini adalah ketika kita melihat bahwa sektor pertanian atau untuk sektor ketahanan pangan hewani itu sebenarnya adalah salah satu sektor yang kalau kita lihat berdasarkan data statistik yang diberikan oleh BPS, ini adalah salah satu sektor yang bisa bertahan dengan baik di dalam masa pandemi COVID-19. Sehingga dengan adanya program ini, Bapak Ibu sekalian, diharapkan masyarakat kita itu bisa bertahan, bahkan bisa berkontribusi terhadap masyarakat yang lainnya. Kalau misalnya pangan dan hewani ini di masing-masing desa itu baik, tentunya ini juga akan mendukung ketahanan pangan secara nasional. Nah, itulah yang menjadi filosofinya kenapa di dalam Perpres 104 dan juga termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa dana desa itu diprioritaskan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani. Bagaimana pola penganggaran di dalam APBDes, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam program ketahanan pangan dan hewani. Nah, pemerintah desa sudah menganggarkan, tentunya ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya. Tentunya penyesuaian itu dilakukan nanti sesuai dengan karakteristik desa kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kalau desa kita itu karakteristiknya lebih kepada bidang pertanian, misalnya sawah ya untuk padi, maka nanti arahnya ke sana. Arahnya lebih kepada mendukung apa yang menjadi potensi di desa kita masing-masing. Kemudian juga kalau misalnya desa kita ada di wilayah pesisir misalnya, maka dicarilah mana nanti kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dan hewani yang memang menjadi potensi yang ada di desa-desa di wilayah pesisir. Begitu seterusnya. Pak Taufik Majid, Sekjen Kemendes, menyampaikan bahwa memang Kemendes sedang meng-create ya, atau sedang membahas, menggodok satu sistem nanti bagaimana pengembangan BUMDes ini juga termasuk yang masuk dalam kelompok kegiatan untuk ketahanan pangan hewani. Jadi kalau beliau itu menceritakan seolah-olah begini, desa itu ternyata potensi untuk peternakan sapinya cukup menjanjikan misalnya ya, atau kita anggap itu sebagai satu potensi di desa itu. Nah, kalau itu diserahkan kepada masyarakat, tentunya ini, maaf saya ngomong, kalau langsung itu bisa kayak kita naburin garam ke laut. Nah, bagaimana supaya ini bisa sustain, bisa berkelanjutan? Nah, dicobalah polanya melalui BUMDes. Yang penting nanti bagaimana supaya BUMDes ini bisa melaksanakan atau bisa melakukan kegiatan usaha yang sifatnya pembudayaan dari hewan ternak tadi. Kalau dia melalui BUMDes, kita harapkan dia lebih sustain, lebih berkelanjutan, karena dia dikelola sebagai usaha. Nah, itu. Kemudian keuntungannya itu yang bisa menjadi bagian dari pendapatan APBDes, dan tentunya ketika dia masuk dalam APBDes, dia bisa multiplier efeknya adalah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kita danai ya. Jadi artinya pemerintah desa itu ke depan tidak hanya berpikir untuk mendapatkan dana desa saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa memberdayakan BUMDes, kemudian juga bisa menguatkan lagi nanti lokal income-nya atau PADes-nya. Itu semua menjadi sumber pendapatan APBDes dan sehingga bisa digunakan oleh desa untuk membangun hal-hal yang lain.